Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Nuri berharap kalian semuanya sehat. Nah, anak-anak, kalau hari Minggu berarti waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Kalian sudah siap beribadah kepada Tuhan? Yuk kita mulai ibadah kita. Kita pujikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik pada kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami.
Dan pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah melalui YouTube, melalui Doho TV, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya kami benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nggak rewel, nggak jalan-jalan, tapi benar-benar konsentrasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, nah kalian pasti sudah siap semuanya, sehat. Kita bernyanyi bersama, kita pujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Let's go! Kita itu memang besar, kuat dan perkasa. Dan jangan lupa kalau Allah itu juga baik. Dia baik dalam sepanjang hidup kita. Allah memang benar-benar baik. Untuk itu kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan.
Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya bagi kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita siapkan persembahan kita. Nanti persembahanmu bisa kamu titipkan sama mama, sama papa, supaya diserahkan ke gereja. Tapi bisa juga kalau mama sama papa punya ATM bisa ditransfer loh. Tapi nomornya ada di warta gereja, e-warta. Nanti kamu bilang ya sama mama sama papa. Oke, sambil kita siapkan persembahan, kita siapkan hati kita juga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami Kau izinkan untuk memuji nama-Mu. Dan saat ini kami bawa persembahan kami Tuhan ke dalam kehadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan terima persembahan kami ini dari anak-anak-Mu yang masih kecil. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami ya. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Meskipun kami masih kecil ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak sudah siap Alkitabnya? Oke, kita buka Alkitab kita bersama-sama ya di dalam Perjanjian Baru. Ya, Lukas 9. Oke, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sudah ketemu? Oke, diulangi lagi ya sama Bu Ari. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita akan baca bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih,
dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, anak-anak, judul dari perikop kita yang sudah kita baca yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, setelah 8 hari setelah pengajaran, Yesus mengajak 3 muridnya. Siapa saja? Coba sebutkan. Iya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mengajak kemana? Iya, mengajak ke gunung. Nah, loh, untuk apa? Rekreasi atau untuk mendaki? Iya, bukan. Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya tadi yang bernama Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Ya. Nah, setelah kegiatan mereka, Tuhan mengajarkan untuk berdoa juga. Nah, ketika sedang berdoa, tiba-tiba apa yang terjadi? Wajah Tuhan Yesus. Nah, coba dilihat di ayat yang ke-29. Wajahnya berubah, ya. Terus pakaian Tuhan Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, ketika itu juga tampak 2 orang yang bersama Tuhan Yesus. Ya, siapa? Coba sebutkan. Ya, tadi ada Tuhan Yesus, terus ada 2 orang lagi, jadi ada 3. Siapa? Baik, Musa dan Elia. Nah, mereka sedang bercakap-cakap. Mereka itu Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Nah, mereka bercakap-cakap mengatakan bahwa tujuan kepergian Tuhan Yesus yang dimaksud, tujuan kepergian Tuhan Yesus akan digenapinya di Yerusalem. Nah, ketika murid Tuhan Yesus yang 3 orang tadi, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka melihat dalam kemuliaan, melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, melihat wajah Tuhan yang bersinar, kemudian pakaiannya yang putih berkilau-kilauan. Wow, seneng loh, ya, seneng sekali. Saking senengnya mereka mengatakan apa? Guru, ya, kalau engkau mau, ya. Betapa begini di ayat yang ke-33, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3, mendirikan apa? 3 kemah. 1 untuk engkau, berarti artinya 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1-nya lagi untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah, ketika mereka mengatakan itu, ketika mereka sedang bicara, maka datanglah awan. Nah, awan itu menaungi mereka di atasnya, kemudian mereka masuk ke dalam awan itu dan mereka takut. Nah, dari awan itu muncul suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, yang dimaksud inilah anakku. Nah, itu yang Tuhan Yesus. Jadi anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, harus mendengarkan dia, mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Setelah itu Musa dan Elia tidak ada, tinggal Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, peristiwa ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung dengan wajahnya yang berubah, kemudian pakaiannya yang berubah menjadi putih berkilau-kilauan, itu disebut transfigurasi atau Yesus dimuliakan. Nah,
apa ya artinya, apa maknanya ya? Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung itu sebagai peralihan anak-anak yang dulu sebelumnya tuh pelayanan Tuhan Yesus itu mengajar banyak orang, kemudian menyembuhkan ya. Masih ingat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan. Kemudian Tuhan Yesus juga mengusir setan. Nah, dari pelayanan yang seperti itu agar fokus kepada jalan menuju ke Yerusalem seperti yang disebutkan tadi akan digenapi di Yerusalem. Nah, selain itu juga menegaskan bahwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung itu juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan kerajaan Allah, tetapi menggenapi kerajaan Allah. Terus Tuhan Yesus juga menggenapi apa yang sudah disampaikan, dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya tentang karya penyelamatan. Nah, Tuhan Yesus menggenapi itu melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang ini juga penting ini. Kemuliaan Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung dengan tandanya tadi apa? Wajah yang berubah, terus bajunya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Itu kemuliaan yang meneguhkan siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ada yang tahu? Iya, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi ya, yaitu Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan selama ini. Nah, itu anak-anak. Kemudian ya, setelah kita tahu siapa Tuhan Yesus ya, kenapa dimuliakan di atas gunung tadi menegaskan bahwa memang Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinantikan selama ini, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian anak-anak, kita anak-anak Tuhan, hidup kita ya harus memuliakan nama Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah ya. Maka hidup kita harus memuliakan nama Allah. Sulit, gimana caranya? Belajar, semuanya belajar, seperti sekolah juga belajar. Kita pun belajar. Bu Ari juga masih belajar memuliakan Tuhan Yesus melalui kehidupan Bu Ari. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Ya, hidup yang memuliakan Tuhan itu yang bagaimana? Nah, satu, ya, menjadi garam dan terang dunia. Itu ada di Alkitab juga. Kemudian kita saling melayani, ya. Kita melayani Tuhan. Gampang loh. Yang bisa nyanyi siapa? Nah, itu bisa ikut memuji Tuhan. Anak-anak mengumpulkan video untuk kita pelayanan. Nah, itu bisa kita membuat rekaman seperti yang disuruh Bapak Ibu guru, itu sebagai bentuk pelayanan. Berdoa, terus ketika itu siapa yang mau berdoa? Saya. Itu juga satu bentuk pelayanan. Kita juga saling melayani di rumah, melayani orang tua, membantu, melayani saudara kita, membantu juga, saling melayani, saling membantu. Nah, intinya memuliakan Tuhan itu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bisa? Bisa, karena kita akan belajar bersama-sama. Nanti kita akan saling mengingatkan ya, untuk belajar memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, tiba saatnya kita akan buka Alkitab kita
sebagai ayat hafalan ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Tetap di Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Kita baca bersama-sama. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita baca sekali lagi. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak, yang dimaksud aku itu adalah Tuhan. Tuhan telah menentukan engkau, berarti menentukan kita, Bu Ari dan anak-anak. Enggak, ya. Kita tutup ya. Kita belajar bersama-sama. Oke. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Sekali lagi ya, yuk bersama-sama. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami pelajari pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa peristiwa Tuhan dimuliakan di atas gunung meneguhkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan selama ini. Dan Tuhan, ketika Tuhan dimuliakan juga meneguhkan apa yang telah dinubuatkan para nabi tentang karya penyelamatan melalui Tuhan Yesus. Tuhan, untuk itu kami sebagai anak-anak Tuhan ingin belajar memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kami anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa menjadi garam dan terang dunia seperti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bagus kan? Tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Yuk, untuk menyambut firman Tuhan, kita pujikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ya, semangat ya. Yuk. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya, sangkakala berbunyi, tepuk tangan
Anak-anak, tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Saat ini kita akan doa, lalu jangan lupa kita untuk mengakhiri doa kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama ya. Dan setelah itu kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik pada kami. Hari ini kami memuji nama-Mu, memberikan persembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua puji-pujian kami, persembahan kami Tuhan terima. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Ada yang akan beristirahat, ada yang akan melanjutkan aktivitas. Dan kami mohon Tuhan Yesus menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan jangan lupa prokes. Selalu pakai masker, jaga jarak. Oke? See you.